Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang metabolisme lipid. Seperti yang telah kita ketahui, lipid merupakan kelompok senyawa penting bagi kelangsungan hidup, di mana tubuh manusia mengandung kurang lebih 15% lipid. Fungsinya yang pertama adalah sebagai sumber energi, kemudian sebagai cadangan energi dalam bentuk triacylglycerol, dan sebagai insulator, yaitu penahan panas agar suhu tubuh dapat dipertahankan dalam kondisi normal. Fosfolipid dan kolesterol adalah senyawa-senyawa penting yang membentuk membran sel dan prekursor hormon-hormon seksual. Adapun sumber lemak yang pertama berasal dari makanan yang kita konsumsi, kemudian berasal dari reaksi biosintesis de novo, dan dari jaringan adiposa, di mana jaringan adiposa ini adalah tempat penyimpanan lemak atau lipid di dalam tubuh. Kemudian, lipid mempunyai sifat umum yang relatif tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, benzen, dan pelarut nonpolar lainnya. Nah, ini merupakan masalah utama di dalam proses metabolisme lipid, sehingga lipid atau lemak harus diemulsifikasi terlebih dahulu oleh garam empedu sehingga nanti akan mudah dicerna dan diserap. Kemudian lipid di dalam proses transportasinya membentuk kompleks dengan protein dalam bentuk lipoprotein. Adapun klasifikasi lemak terdiri dari lemak sederhana, kemudian lemak campuran, dan derivat lipid atau turunan atau lemak turunan. Lemak sederhana ini adalah ester asam lemak yang dengan berbagai alkohol. Contohnya adalah lemak dan lilin. Sedangkan lipid campuran terdiri dari fosfolipid, glikolipid, dan lipid campuran lainnya. Kemudian derivat lipid adalah zat yang diturunkan dari golongan senyawa tadi dengan cara hidrolisis. Contohnya misalnya asam lemak, kemudian gliserol, steroid, dan turunan lipid lainnya. Berdasarkan kejenuhannya, lipid dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah asam lemak tidak jenuh dan asam lemak jenuh. Nah, pada saat dapat kita lihat untuk asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi antara atom karbonnya tidak memiliki ikatan rangkap, sedangkan asam lemak tidak jenuh memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Nah, di sini pada atom karbon nomor 5 dan 6 memiliki ikatan rangkap 2. Selanjutnya kita lihat bagaimana pencernaan lipid di dalam tubuh. Di mulut dan lambung, lipid ini belum mengalami pemecahan yang berarti. Namun setelah sampai di lumen intestin, lipid kompleks terutama triacylglycerol akan mengalami hidrolisis yang dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak bebas dan sisanya. Enzim lipase ini diaktifkan oleh hormon epinefrin. Nah, di dalam prosesnya enzim juga dibantu oleh garam asam empedu, terutama asam folat dan saurokolat yang disekresikan oleh hati. Di mana fungsi dari garam empedu ini adalah untuk mengemulsi lemak sehingga nanti akan terbentuk emulsi partikel lipid yang sangat kecil, sehingga permukaan lipid ini nanti akan menjadi lebih besar dan lebih mudah dihidrolisis oleh lipase. Kemudian nanti enzim ini tidak peka terhadap larutan lemak sempurna. Nah, di sini dapat kita lihat lipid bersamaan dengan garam empedu dan dibantu oleh enzim lipase akan membentuk misel berupa asam lemak bebas. Kemudian asam lemak bebas ini nanti akan
memasuki sel epitel. Di dalam sel epitel, asam lemak bebas atau monogliserida akan membentuk triasil gliserol terlebih dahulu. Kemudian triasil gliserol bersamaan dengan protein, khususnya albumin, nanti akan bereaksi sehingga terbentuklah kilomikron. Nah, kilomikron akan dilepaskan ke lakteal. Lakteal ini merupakan kapiler limfatik yang berperan dalam membawa lemak beserta cairan limfa menuju pembuluh limfatik dan pada akhirnya akan masuk ke pembuluh darah. Kemudian di dalam hati, jika dibutuhkan, lemak akan diangkut ke dalam hati, kemudian dalam bentuk lesitin. Kemudian akan mengalami hidrolisis yang dibantu oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, di sini dapat kita lihat triasil gliserol nanti akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, ini adalah reaksinya. Gliserol nanti akan diaktifkan oleh ATP menjadi gliserol fosfat dan akhirnya mengalami oksidasi seperti glukosa. Rantai karbon asam lemak diolah di dalam mitokondria sehingga dihasilkan nantinya asetil koenzim yang selanjutnya dapat memasuki siklus Krebs. Nah, untuk lipoprotein dapat dibagi menjadi dua secara umumnya, yaitu di sini ada kolesterol baik, contohnya ada HDL. HDL ini dianggap kolesterol baik karena dia bertugas mengangkut kolesterol ke dalam organ hati, kemudian dibuang ke dalam kantung empedu sehingga tubuh bersih dari kelebihan kolesterol. Yang kedua adalah kolesterol jahat atau bad kolesterol, contohnya seperti LDL, VDL, LDL. Kemudian di sini ada kilomikron, di mana kolesterol jahat ini atau bad kolesterol merupakan salah satu penyebab utama pembentukan aterosklerosis. Nah, sekian materi kita pada part 1. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2.